Ini nasihat bagi seorang yang alim. Kalau tadi kan nasihat bagi orang yang awam, ya. Nasihat yang pertama tadi nasihat bagi yang awam kita. Sekarang nasihat bagi mereka yang alim, yang tidak awam, mereka biar punya ilmu sebagainya. Maka beliau mengatakan bagi mereka yang alim, sebelum dia menyelesaikan sebuah perkara-perkara syariah, sebuah problem-problem syariah di tengah-tengah masyarakat, hendaknya orang yang alim ini mengumpulkan dulu semua dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu baru kemudian dikaji, dipelajari, dibaca sarannya seperti apa, baru kemudian apa? Mengambil sebuah kesimpulan kayak gini. Jangan satu dalil langsung ini wajib. Baru hafal satu hadis ini sudah banyak. Baru hafal satu dalil Al-Quran, ini bid'ah. Ini enggak benar. Ini salah kata beliau. Yang benar sebelum menuntas, sebelum kemudian menyelesaikan sebuah problem dari hukum syar'i, kumpulkan dulu semua dalil-dalil yang ada yang berbicara tentang itu, baru kemudian kita baru bisa. Nggak bisa dengan satu dalil, ya. Hanya karena membaca hadis. Tapi belum kita kan tadi, kalau kita beri contoh cukup banyak sekali karena waktunya sangat sedikit, ya. Nanti beliau akan menyampaikan contohnya misal yang akan disampaikan, sehingga kita jangan kemudian hanya berpegang satu dalil, hanya berpegang satu hadis atau berpegang satu Al-Quran langsung bisa memvonis ini bid'ah, ini enggak sunnah, ini الوصية الثالثة: سنلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنقلد عليه. ما منهج هذا العالم؟ هل يفسر الكتاب والسنة باللغة العربية؟ هل يفسر الكتاب والسنة بالمصالح العقلية؟ أم يتبع منهج السلف الصالح بفهم الكتاب والسنة؟ ما هو الصحيح؟ طبعا الصحيح هو أن نلزم منهج السلف الصالح فمن بعدهم من القرون الفاضلة، القرون الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 3 أو 5 اختلاف الحديث. لماذا ليس لأن الشيخ محمود هذا منهجه؟ لا، عندي مصدر ماء يخرج منه الماء، أنا أريد أن أشرب من أنقى نقطة في الماء، أشرب من آخر مجرى الماء أم من مصدرين. كلما رجعت إلى المصدر شربت الماء نقيا، أقل في الكدر، أقل في الأوساخ. لأن كلما ابتعدت أكيد هناك في كدر، هناك في أوساخ، هناك ما دخل على الماء. هذا في المنطق. Sekalian, tadi contoh yang kedua, ya, kita tidak bisa hanya berpegang satu dalil atau 2 dalil langsung bisa kemudian menghukumi. Misalnya misalnya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa izarnya Rasulullah itu adalah setengah berada di tengah betis beliau, sehingga kemudian akhirnya mengatakan orang yang celananya tidak setengah betis dianggap tidak sunnah, dianggap bid'ah. Ini karena hanya berpegang kepada satu dalil, hanya berpegang kepada satu hadis, kemudian memvonis bid'ah yang sirwalnya, sarungnya tidak di tengah tidak di tengah. Ini contohnya, masih banyak contoh lagi. Nah, yang ketiga, wasiat ini beliau katakan, wasiat yang ketiga apa? Untuk kita yang awam dan juga yang alim ini, berpegang teguh, wajib berpegang teguh kepada manhajnya ulama as-salafus shalih. Jadi ketika kita akan memahami Al-Quran dan As-Sunnah, wajib bagi seorang ulama, wajib bagi seorang yang alim untuk berpegang teguh kepada as-salafus shalih. Yaitu siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim, para sahabat-sahabat Rasulullah, dan generasi terbaik setelah sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ibaratnya apa, Bapak sekalian? Kenapa kita harus mengambil manhajnya para sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in? Itu ibarat, Bapak sekalian, kita meminum air
dari sebuah aliran mata air, jenengan kira-kira Bapak sekalian pilih minum dari sumbernya yang asli di pojok sana, di ujung sana, atau jenengan akan memilih air yang sudah beribu-ribu kilometer di bawah sana? Jenengan kira-kira kalau disuruh memilih, ada dua botol, satu ini diambil langsung dari sumbernya, dari mata air tempat keluarnya. Yang satu ini memang dari mata air yang sama, tetapi apa? Jaraknya sudah beribu-ribu kilometer di bawah. Jadi pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana? Pilih yang atas ya, yang asli kan? Kenapa Bapak sekalian? Kenapa? Itu secara logika aja kita bisa bilang karena masih asli. Karena kalau sudah beribu-ribu kilometer ada yang buang yang apa itu, sehingga semakin jauh maka semakin banyaklah kotoran yang ada di dalam air tersebut. Maka semakin dekat dengan sumbernya, dengan mata airnya, dengan ujungnya sana, maka semakin bersihlah air tersebut. Benar atau tidak benar? Makanya Bapak sekalian, kenapa kita mengambil ilmu kita itu, pemahaman din kita ini kepada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. لذلك في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في رواية 3 ورواية 5 ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. هذا الحديث النبي. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik generasi, seutama generasi adalah generasi di masa Rasulullah, yaitu generasinya siapa? Generasinya sahabat Rasulullah SAW. Setelah generasi sahabat, kata Rasulullah apa? Generasi setelah sahabat, yaitu generasi apa? Tabi'in. Dan kemudian setelah generasi tabi'in, tsummal ladzina yaluna, kemudian setelah generasi sahabat, yaitu apa? Generasi tabi'un. Inilah yang di dalam Islam sering disebut dengan al-qurun as-salasah al-mufaddalah, 3 generasi terbaik umat Islam. Yaitu apa, Bu? Bapak sekalian, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Setelah ini kata Rasulullah, yafshul kadhib, akan tersebar luaslah kedustaan, akan tersebar luaslah kebohongan dan kedustaan. ورد في رواية 3 أجيال وفي رواية 5 أجيال. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada 4 generasi, ada yang mengatakan 3 generasi. Jadi setelah tabi'in, nah jadi generasi itu apa? Ada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, ini yang masyhur. Tetapi dalam riwayat yang lain, generasi setelah tabi'in dan generasi setelah tabi'un. Nah, jadi 5 generasi pertama di awal. Nah, ini termasuk generasi terbaiknya umat Islam. وهنا في مسألة يعني لطيفة مع لطائف لم ينتبه لها كثير من الناس وطلبة العلم. متى انتهى العلماء من تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى انتهى العلماء من تدوين وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدهم لم يعد تكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل أي حديث لم يكتب في هذه الفترة. تعرفون متى انتهى أصل التدوين؟ Ada yang tahu kapan terakhir atau kapan berakhirnya penulisan hadis di generasi para ulama kita? Yang setelah generasi mereka tidak akan ditemukan lagi atau tidak diterima lagi bahwa ini hadis terhormat. Kenapa? Karena sudah selesai pembukuannya, pengumpulan hadis itu di generasi ulama tersebut. Ada yang tahu generasinya siapa? Mulkan Jabariyah.
Imigrasi Mulkan Jabariyah. Di Fatwa Mulkan Jabariyah. Di generasi saat ulama siapa? القرن الخامس. انتهى عصر التدوين في القرن الخامس الهجري. هذا يؤكد رواية الخمس أجيال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء غير متفق عليه، بقدر الله سبحانه وتعالى آخر كتب دونت في السنة كانت في القرن الخامس الهجري. Jadi hasil penelitian beliau, ketahuilah bahwa kitab hadis terakhir dikumpulkan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama itu adalah pada abad ke-5 Hijriah. Jadi pada abad ke-5 Hijriah, dan itu sesuai berarti dengan hadis Rasulullah yang mengatakan apa? Sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad itu adalah abad pada masa abad itu kata Rasulullah. Kemudian generasi sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya sampai 5 abad pertama Islam, dari tahun 500-an tahun. Selesailah di situ penulisan kitab hadis dan pengumpulan terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang setelahnya orang tidak akan menemukan atau tidak lagi menyampaikan ini hadis sudah terkumpul semuanya. Terakhir di abad keberapa? Di abad ke-5 Hijriah. Di abad ke-5 Hijriah di dalam Islam. فنلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع عالم أو نتبع مذهب، وهذا المذهب منهجه السلف الصالح. بقي عندنا الوصية الرابعة يا شيخ. أنا لما فعلت هذا واتبعت مثلا شيخ، كنت أقرأ في كتاب الشيخ محمود في الفقه، هذا كتاب في الفقه اسمه مذكرة الفقهية، وجدت الشيخ محمود بيختلف مع علماء آخرين. أنا أخالف الشيخ محمود مثلا، أخذت كتابه وجدته يخالف مشايخ آخرين. أنا يا شيخ أتبع مذهب الشافعي، فتحت الشافعي وجدته يختلف مع آخرين. هل هؤلاء خطأ؟ انتبه للوصية الرابعة حتى لا تتفرق الأمة ما لا فيكم. لابد أن نحسن الظن بالعلماء الصالحين، علماء أو معاصرين، ونعرف حقهم بحفظ غيبتهم. طالما ظاهره الصلاح لابد أن نحسن الظن فيه. واختلاف الآراء هذا شيء مقبول في الإسلام ومن رحمة الله للمسلمين، لأن هذا اجتهاد في الفهم أو ما بلغه من دليل. لكن مستحيل على أي عالم صالح أن يعلم دليلا صحيحا ولا يعمل به، مستحيل. طالما ظاهره الصلاح، نحن لا نتكلم عن أهل النفاق والبدع ولا. لذلك هذه الوصية الرابعة مهمة جدا. Dia menyampaikan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara seorang ulama dengan ulama yang lain, antara seorang ustadz dengan ustadz yang lain, antara satu ulama madhab dengan ulama madhab yang lain, itu adalah sesuatu yang keniscayaan, sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Lah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian ketika pendapat yang kita pegang, apakah kemudian pendapat yang kita jadikan itu sebagai pendapat yang benar menurut kita, sehingga kemudian kita menyelisih pendapat yang lain, pendapat mazhab yang lain, pendapat ustadz yang lain, pendapat ulama yang lain? Apakah kemudian ulama yang itu salah? Apakah kemudian pendapat mazhab ulama mazhab itu salah? Dan kemudian kita mencercanya, mencelanya sebagai tidak. Kata beliau ini, wasiat kita yang keempat adalah wajibnya kita untuk banyak-banyak berhusnudzon kepada ulama-ulama soleh kita yang terdahulu dan termasuk yang kontemporer, yang sangat wajib
berhusnudzon kepada ulama-ulama soleh kita al-ulama yang terdahulu wal muasirin dan ulama-ulama kita yang ada di hari ini. Dan wajibnya kita untuk mengetahui hak-haknya para ulama-ulama kita, yaitu apa? Dilarangnya kita untuk mencela mereka sebagai individu. الوصية الخامسة نلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد عالم أو مذهب ومنهجه السلف الصالح وسأحسن الظن. الوصية الخامسة الدين لا يريدك أن تظل مقلدا. الدين لا يريدك أن تظل جاهلا. فإن كنت عامي لابد أن تطلب العلم الشرعي. وهنا في أحكام، هناك مسائل في العلم الشرعي واجبة وجوب عيني. انتبهوا، إذا كان الشرع فرض عين وهناك مسائل شرعية فرض كفاية. طيب ولو كان عالما خلاص أصبح عالم، خلاص لا يذاكر. حتى العالم لا يتوقف عن العلم حتى يموت. الدين متين، مستحيل العالم يريد الدين كله. Yang terakhir, yang kelima, yang wasiat yang kelima kata beliau, tahsilul ilmi asy-syar'i alladhi yuwaffal ma'rifata wa fahma ahkamid wa tahlilan nafsi lil futya wal istihad. Wajibnya kita untuk mencari ilmu terus menerus. Tidak boleh tawakuf, tidak boleh berhenti di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang dengan ilmu syar'i itu kita bisa mengetahui dan memahami hukum-hukum agama kita. Sehingga karena hukum agama ini terus akan terjadi sampai kita mati. Ada yang terlepas dari hukum agama selama dia masih hidup? Tidak. Selama dia masih hidup, maka dia tidak akan pernah lepas dengan hukum-hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah, karena itu wajib terus mencari, menambah ilmu supaya apa? Kita bisa memahami hukum-hukum syar'i yang sedang kita hadapi. Apalagi kalau kita menginginkan kita menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan fatwa dan beristiad. Nggak mungkin. Kalau mau jadi ahli fatwa, cukup belajar S1, setelah itu turun, nggak mungkin. Maka Bapak sekalian, nasihat dari beliau ketiga, yang keempat, yang kelima adalah terus menambah apa? Ilmu, dan terus menambah ilmu. Kenapa Pak? Bisa jadi yang dulunya kita pegang ini benar, bisa jadi setelah kita mencari dan ternyata terakhir kata, oh ternyata yang dulu keliru, yang dulu salah, baru tahu saya yang benar itu ini. Padahal dulu kita pegang itu, padahal dulu kita seperti itu. Tapi, kenapa kita pegang yang seperti itu? Karena waktu itu sebatas memang ilmu kita baru sampai segitu. Nah sekarang setelah kita belajar, bertambah lagi ilmu kita, maka bertambah pula pengetahuan kita tentang hukum. Oh, saya baru tahu kalau ternyata jual beli kayak gini nggak boleh. Dulu saya tahunya boleh karena ustadz dulu mengatakan, ustadz yang dulu ya. Nah, Bapak sekalian, ini pentingnya tahsilul ilmi, terus menambah ilmu syar'i. Sampai kapan Bapak sekalian? Sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله وطالبا mahasiswa dan mahasiswi. Allah berjauh bila jauh كم ساعة تذاكرون في اليوم؟ Yang dari mahasiswa-mahasiswi, berapa jam Anda belajar ilmu syar'i setiap hari? 1, 2, 3. Ada yang belajar ilmu syar'i setiap hari, berapa jam kita belajar Al-Quran, berapa jam kita belajar hadis? مع أنكم طلاب، يعني أنتم في حاجة للتحصيل.
ilmu sampai itu berapa? Sak kecekele. Maka demi Allah kita tidak akan pernah memahami ilmu ini yang sebenarnya. Beliau menceritakan, beliau beristighfar kepada Allah, tidak memuji diri beliau. Beliau telah menulis kitab 42 kitab. Syekh Mahmud sudah menulis 42 kitab, dan beliau kalau tidak pas lagi safari dakwah, setiap harinya membaca kitab untuk mempelajari ilmu syar'i itu rata-rata per harinya 10 jam beliau habiskan waktu dia untuk membaca. Asal 10 jam lah. Beliau Syekh Mahmud setiap hari kata beliau kalau pas tidak lagi safari dakwah, beliau belajar di rumah membaca kitab, membaca buku-bukunya para ulama itu minimal itu rata-rata perharinya asal sehari 10 jam. Pamabalunan bagaimana dengan kita? Baru 1 jam taklim di Istiqlal udah pingin. Nasallallahu الوصية السادسة وصية النار. سنلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد شيخ ومذهب منهج السلف الصالح ونحسن الظن بالعلماء الصالحين ونطلب العلم الشرعي. إن شاء الله سنطلب العلم الشرعي. نقول لك الآن أرجوك عليك الورع في الفتية وعدم التسرع في الحكم. فإن كنت إنسان عامي لا تتسرع في الحكم على الأشخاص، لأنك لا تعرف هذا الشيخ. لا هذا الشيخ ليس لي، سأخلد هذا، وتخلد دون أن تتأكد من عقيدته وفهمه. إن كنت عالم لا تتسرع في الحكم على المسائل أو الأشخاص، إذا أحببت أنه التسرع في الحكم على الأشخاص والتسرع في الحكم في مسائل كثيرة جدا كان سبب في تدمير الأمة وتدمير عمالقة صالحين بسبب أننا تسرعنا في الحكم عليهم دمرناهم. Kemudian beliau menyampaikan wasiat yang ke-6 bagi kita adalah al-wara' fil futiyah, senantiasa berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa. Ini boleh, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini haram, ini halal, ini tidak. Dan jangan terlalu cepat tergesa-gesa ketika kita mengeluarkan satu hukum syar'i, tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh saja kita berhati-hati ketika kita ada orang bertanya kepada kita, Bu, Pak, ini kira-kira hukumnya haram. Padahal belum baca, belum paham dalil langsung bilang bahwa haram, belum bilang kan sudah ini boleh. Kita hati-hati, jangan sampai kita begitu cepat, begitu tergesa-gesa mengeluarkan alat hukum. Ya, ketika ditanya oleh orang, sampai tanya lagi, bid'ah. Padahal apa? Imam Malik ketika ditanya tentang sesuatu perkara, beliau baru menjawabnya berapa hari? Setelah 3 hari. Enggak langsung, boleh, haram, halal, bid'ah. Ini yang dilarang pada diri kita buat dosa. الوصية السابعة بعد أن تفعل هذا وتلتزم بالكتاب والسنة وتطلب العلم الشرعي ويقول لك مذهب أو شيخ، اعلم أن الشيطان سيدخل لك من مدخل رقيق. أول خطوة الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ليس غبي، الشيطان يضع خطة استراتيجية، يضع استراتيجية استراتيجي B، استراتيجي K، وهكذا. فالشيطان لا يريدك أن تأتي إلى طلب العلم أصلا. يذهب لأبوك وأمك، دخلوه مدرسة تركي ولا ليه؟ ماذا يذهب معها الإسلام؟ يقول لا حتى يكون دكتور،
ذرة من كبر. يعني لو أعلم العلماء عنده ذرة من كبر لا يدخل الجنة. الله يسلمك. Wasiat yang ke-7 dia mengatakan agar kita para orang-orang yang awam, termasuk apalagi yang alim yang berilmu, maka wasiat yang ke-7 adalah jauhilah dan semuanya. Kita diperintahkan untuk senantiasa at-tawadhu, untuk senantiasa rendah hati. Ya, rendah hati bukan rendah diri ya. Tawadhu itu artinya apa? Merendahkan apa? Hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Senantiasa untuk tawadhu, rendah hati, wal hadar minal kibr wal ikhtirar bil amal wa bi nafsi. Berhati-hati terhadap kesombongan dan tertipu dengan amal dan kepribadian kita. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sebagai orang yang alim, orang yang thalibul ilmu, saya sudah hafal 30 yang lain, suara baca Al-Quran saya paling bagus, yang lainnya kalau orang mendengarnya langsung tidur. Kalau saya yang mendengarkannya nggak tidur. Maka ketahuilah, kata beliau, ketika syaitan menggoda kita, menyesatkan kita, khutwatan. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu ketika akan menyesatkan kita nggak langsung disesatkan, tapi apa? Satu dulu pelan. Selesai ini masuk ke berikutnya, selesai ini berikutnya, sampai kemudian sampailah kita pada derajat dan kita terjerumus ke dalam kesombongan, kita terjerumus ke dalam al-kibr. Ketahuilah dengan kesombongan itu akan menghancurkan seluruh amal dan usaha kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya apa? Sebesar biji atom, sebesar atom daripada kesombongan. Walaupun dia ulama besar, walaupun dia ulama gede, walaupun dia ulama yang punya hafalan sekian, tapi kalau ternyata dia punya miskol sedikit saja dari kesombongan, menyebabkan dia tidak akan masuk jannah. Naudzubillah min. Apalagi kita yang awam, sudah bodoh, sombong. Naudzubillah min. Bayangkan kalau berilmu sombong saja tak masuk jannah, apalagi nggak punya ilmu, orang nggak punya ilmu awam, tapi malah apa? Sombong. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Dan kita jangan tertipu dengan amal-amal kita sehingga kita merasa itu adalah amal kita. Tidak ada. Semua amal yang kita lakukan itu karena hidayah dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الوصية الثامنة وجوب العدل والإنصاف في الحكم وإقرار الحق. الحق ما كان موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ما موافق للعادة أو ما يريده الشيخ. إقرار الحق وإن كان مع المخالف. سأل يخالف المثل في مسألة فسمعت منه دليل أصح من دليل، وأنا شيخ عندي كتاب وعندي كتب فقهية ومطبوعة والدول العربية تعرفني، لكن أخبرني بحديث أنا ما كنت أعرفه وأصح من حديث. هل أقول لا كيف يقول الناس عني؟ لم أفعل هذه الوصية. فورا لابد أن أقول أنت صح وأنا خطأ، وقرر الحق لأنه هو الحق. لو لم تفعل هذا سيضيع الحق. لو أنا لم أنصر الحق وأنت لم تنصر الحق وأنت ضاع الحق، وأمتنا لا تعز إلا بالحق. Nasihat yang ke-8 adalah wajibnya kita untuk berlaku insaf, berlaku moderat, adil, dan mengakui hak-hak orang-orang yang mungkin
berselisih pendapat atau berbeda pendapat dengan diri. Jadi penting ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ngaji, mungkin ada ribuan kita yang ngajinya nggak di sini, mungkin ngaji di tempat yang lain, yang kemudian ternyata berselisih pendapat, berbeda pendapat dengan pendapat yang kita yakini atau berbeda pendapat dengan apa yang kita pelajari di sini, jangan langsung serta merta kita menjelaskan. Kita wajib untuk berlaku apa? Kalau dia ternyata menyampaikan dalil kepada kita, ya, kalau dia menyampaikan kepada kita dalil-dalilnya, rujukan-rujukan, referensi-referensi dan itu benar, ya sudah berarti apa? Kamu benar, saya juga apa? Jangan kita kadang-kadang apa? Tidak berlaku adil dengan orang yang tidak kita senang atau yang berselisih dengan kita. Misalnya kita tidak kunut, yang sana kunut, akhirnya apa? Aku nggak akan bakalan berimam dengan yang kunut. Ini namanya kita tidak adil. Ya. Nanti yang tidak berkunut, yang berkunut juga akhirnya balas. Aku orang bakalan berimam di belakang ya. Itu yang terjadi hari ini mas ya. Hari terjadi seperti itu. Padahal antara yang kunut dengan yang kunut, pendapat yang madzhab Syafi'i yang kunut itu benar. Sehingga kemudian kalau kita nggak berlaku adil, terjadilah perbedaan seperti itu dan akhirnya terjadi musibah di tengah-tengah umat Islam. Allah seperti itu. الوصية التاسعة وهي مهمة جدا وللأسف. Ada dua lagi ya, terakhir 9. وقعت فيها الأمة في مشكلات كثيرة. لا يجوز الإفراط ولا التفريط في الدين. الإفراط يعني الغلو، يعني أن أزيد على الدين ما ليس فيه، والتفريط لا يجوز، وهو أن أترك من الدين ما هو فيه. فما المطلوب يا شيخ؟ أن تلزم ما جاء في الكتاب والسنة، لا تزيد ولا تفرط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلب فسددوا. سددوا يعني الزم ما جاء بالنص. في صعوبة قليلة قاربوا، فسددوا وقاربوا. كن قريب من الدليل، كن قريب من الكتاب والسنة، فسددوا وقاربوا وأبشروا. يعني من فعل هذا يستبشر إن شاء الله سينجح. واستعينوا بالغدوة والروعة وشيء من الدرجة الصلوات الخمس. Jadi beliau mengatakan wasiat yang ke-9 adalah apa? Kita meninggalkan perkara yang namanya at-taghulu wa tafrid, ifrat dan tafrid. Jadi kalau ifrat itu berlebih-lebihan, ekstrim, ya. Dan kalau tafrid itu adalah meremehkan. Jadi wasiat yang ke-9 adalah apa? Di celahnya wajibnya kita meninggalkan perkara yang al-ghulu, yang berlebihan, dikir sampai sekian ribu, nggak sampai nggak tidur bisa. Bersolawat sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 salawat terus. Suaminya di rumah kedinginan. Ketika diminta sama suami, bu sih aku lagi solawatan. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Tapi kita juga nggak boleh terlalu apa? Meremehkan. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, tapi nggak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Misalnya dimudah-mudahkan itu apa, Bapak sekalian? Sholat ketika ada terjadinya hujan itu boleh kita menjamak mantor, tapi jangan kemudian baru gerimis langsung jamak mantor. Ini banyak ini memudah-mudahkan ini. Ya. Bener, boleh kita jamak mantor, tapi jangan baru gerimis langsung jamaknya bilang Ustaz, jamak mantor Ustaz, nggak usah gerimis. Kerja. Ini namanya kita nggak boleh dulu dan nggak boleh berlebih-lebih. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء في عين ظهيرة الصيف الشديد في الحجاز، تعرفون الحجاز حار شديد، فانتظر حتى تعمدت الشمس ووقف تحت الشمس لا يستظل بالشمس والجو حار. النبي صلى الله عليه وسلم
صائم نذر أن يقف في الشمس ليعظم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا هذا فليستظل، ما أمره الله بها. الله أمر بالصيام، لكن ما قال الصيام وتقف في الشمس. هذا التنطع المذموم. Jadi beliau menceritakan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis Rasulullah menceritakan apa? Ada seorang laki-laki dalam kondisi berpuasa, kemudian apa? Berdiri di tengah matahari yang panas sekali. Jadi sedangkan dia sedang apa? Sedang berpuasa dan dia berdiri di bawah matahari yang sudah soibus lagi tentang apa namanya sedang panasnya luar biasa. Sehingga dia kemudian ditanya oleh Rasulullah, itu kenapa orang itu? Karena sahabat jawab, dia lagi berpuasa ya Rasulullah. Dan dia kemudian apa? Berdiri di bawah matahari yang terik itu supaya apa? Supaya semakin berat yang dia rasakan, supaya apa? Pahalanya semakin. Maka Rasulullah suruh dia pergi ke mencari tempat yang suruh dia berteduh. Memang Allah menyuruh kita untuk berpuasa, tapi Allah nggak pernah nyuruh orang yang berpuasa supaya apa? Berdiri di tengah matahari, dua matahari berpanas-panasan supaya apa? Supaya makin berat hausnya, supaya makin berat laparnya, supaya pahalanya semakin. Tidak benar. Ini namanya berlebih-lebihan. Sudah puasa ya puasa, turun, malah turun. Allah bisa betul. وصية أخيرة Yang terakhir, وأنا أختم بها لأنها مهمة جدا، وهي سبب في دمار وسقوط آخر خلافة إسلامية، الخلافة العثمانية سنة 24 سنة وألف ومشاكلها كثيرة جدا. عدم الاغترار بزهد أحد ولا بحسن سمته ومظهره حتى تعرف ما هو اعتقاده، ما هو علمه، ما هو دينه، هل هو موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، هل هو ذو علم صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أن له سمت الزهد ورجل ما شاء الله ورجل يبكي في القرآن تتبعه وتقول به الخير. نحن نحسن الظن بجميع المسلمين، لكن لا تتبع إلا من علمت علمه ودينه. سأذكر أمثلة. beliau menjelaskan bahwa yang terakhir Bapak sekalian, jangan sampai kita tertipu dengan penampilan seseorang. Sampai kita pastikan dia memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan penampilan soleh. Kalau ibu-ibunya pakai baju itu semuanya itu ternyata Syiah. Banyak di Solo tuh. Jadi kan kalau ke pasar Kliwon itu ketemu tuh orang Syiah itu, perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya itu pakai sarung tangan itu, pakai kacamata itu, ternyata apa? Rafidi. Hati-hati. Jangan tertipu dengan penampilan seseorang, dengan pakaian seseorang, dengan kesolehan seseorang, sampai kita pastikan dia berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting karena kadang-kadang kita ini sering tertipu ya. Baru punya gelar apa Gus Kiai, padahal di Solo tuh kebu aja dapat gelar. رجل اسمه عبد الرحمن، قال علماء الرجال كتب الرجال قالت كان صواما دائم الصيام، يصوم صيام داوود، يصوم نصف اليوم، قواما كان يقوم ثلثي الليل حتى كان علامة السجود بارزة من رأسه وركبتيه،
الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم مسجد الكوفة واتبعه قوم بسبب زهده. Dia menceritakan ada seseorang yang bernama, dulu ada namanya orang yang bernama Abdul Rahman. Dia ini orang yang Masya Allah sawaman, dikenal dengan apa? Sawaman, ahli berpuasa. Senin Kamis puasa dahulu. Sawaman dan ahli dalam sholat tahajud. Sering dia malam sholat tahajud. Bahkan beliau hafal Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan beliau berdiam dirinya di mana? Di Masjid Kufah. حتى من شدة إيمانه وعن شدة ليس إيمانه زهده جاءته امرأة من أجمل نساء الكوفة قالت له أنا أعرض عليك زواجي لأنني أريد رجلا صالحا ولم أجد أكثر منك صلاحا فتزوجها. جاءته من شاع خبره أنه صواب وعابد وزاهد، فجاءته امرأة في المسجد وهو في المسجد في الكوفة، جاءته امرأة من أجمل نساء الكوفة وقالت له أنا أعرض عليك أن تتزوجني، أنا أريدك أن تتزوجني، لا أريد مهر، لا أريد شيء، تتزوجني لأنني أريد رجل صالح وأنا لم أجد أكثر منك صلاحا وتزوجني. Jadi ketika suatu hari seorang perempuan Kufah yang paling cantik datang kepada orang tersebut dan minta agar si wanita ini menikahi dirinya. Dan dia mengatakan saya tidak ingin kecuali dirimu karena ada orang yang soleh dan sebagainya. Maka nikahi. Akhirnya apa? Fatazawwaj. Kemudian orang tersebut, pemuda tersebut menikahi apa? Wanita tersebut. وصار له أتباع وقرر أن يعمل عمل يتقرب به إلى الله ويدخل به الجنة. Kemudian maka dia mengikuti, kemudian banyak orang pengikutnya dan kemudian akhirnya dia masuk ke dalam jannah. هل تعلمون ماذا هو هذا العمل؟ هل تعلمون ما هو هذا العمل الذي خطط له ليدخل به الجنة ويتقرب به إلى الله؟ Tahukah kalian apa yang telah dilakukan oleh orang ini untuk memasukkan dia ke dalam jannah Allah Subhanahu dan mendekatkan diri kepada Allah? اتفق هو وأتباعه على قتل ثلاثة وهو أقنعهم أن هؤلاء المجرمين لابد أن نقتلهم حتى نتقرب بدمهم إلى الله وندخل بقتلهم الجنة. هل تعلمون هؤلاء الثلاثة؟ Kemudian jadi tadi ceritanya kan beliau mengajak orang-orang, mengajak manusia para pengikutnya tadi agar apa? Agar mengikuti dia. Kenapa? Dengan mengikuti dia dipastikan nanti akan masuk apa? Masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dia menetapkan 3 cara agar bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. فخطط لقتل 3 أفراد. Dia menetapkan apa? Untuk membunuh 3 orang. وأقنع رجاله وأتباعه أن هؤلاء مجرمين وأن قتلهم رضا لله سبحانه وتعالى. Dengan alasan bahwa apa? 3 orang ini adalah penjahat yang wajib dibunuh. Dengan membunuhnya itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. من هؤلاء الثلاثة؟ Siapa 3 orang tersebut? معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، علي بن أبي طالب. وفعلا خططوا لذلك واتفقوا على قتل ال3 في ليلة واحدة. كان عمرو بن العاص في مصر ومعاوية في الشام وعلي في المدينة. عمرو بن العاص في هذا اليوم لم يخرج، كان مريض، فشلت الخطة
الجامع كان يخرج معه الحرس فلم يستطع أن يقتله، جرحه جرح بسيط. أما الثالث وهو رئيسهم وهو عبد الرحمن بن ملجم انتظر علي وهو خارج لصلاة الفجر فضربه بالسيف ضربة شجت رأسه. انظر. Jadi tadi kan ada orang yang soleh yang kemudian dia hafal Quran, tinggal di masjid Kufah, dan kemudian dia mengajak para pengikutnya tadi juga bersama istrinya, dan kemudian mereka bersekongkol supaya kita bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk membunuh berapa? 3 orang. Kalau kita bisa membunuh 3 orang ini, maka kita dipastikan akan dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian mereka bersekongkol untuk membunuh 3 orang ini dalam waktu 1 malam. Siapa orang yang akan mereka bunuh ini? 1 ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, 2 sahabat Amr bin As, dan yang ketiga ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata mereka, kalau kita bisa membunuh 3 orang ini, dan ini orang-orang soleh semuanya, maka dipastikan nanti kita akan masuk jannah Allah Subhanahu. Karena hanya melihat tadi ya, dohirnya soleh, dohirnya orang yang baik, dohirnya hafal Al-Quran, orang yang masya Allah. Akhirnya banyak para pengikutnya yang setia dengannya, dan kemudian berencana untuk membunuh 3 orang. Akhirnya Amr bin As, mereka membunuhnya di waktu pagi hari. Ketika sahabat Amr bin As mau berangkat ke masjid, dan ternyata Allah takdirkan Amr bin As akhir. Akhirnya yang berangkat ke masjid adalah wakil, maka yang dibunuh siapa? Wakil. Ada pun sahabat Muawiyah yang berada di Mesir. Amr bin As waktu berada di Mesir, sedangkan sahabat Muawiyah yang berada di negeri Syam. Waktu itu beliau berangkat ke masjid, kemudian dihadap dan ditikam beliau, dan akhirnya beliau berhasil berkelahi dengan orang yang menikamnya tadi ini, dan akhirnya berhasil mengalahkannya dan membunuh orang tersebut nanti. Kemudian tahu lagi ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuhnya? Inilah orang yang tadi dia hafal Quran, dia tinggal di masjid sampai sujudnya banyak banget, sampai jidatnya ini sampai besarnya sampai dengan lutut, ya kan? Karena saking banyaknya sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah yang kemudian menikam siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dengan alasan apa? Dengan membunuh Ali akan menyebabkan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فبسبب زهده اغتر به أتباعه واتبعوه في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا اخترت الزهد، اعرف علمه، اعرف عقيدته. Maka beliau mengatakan, jangan karena melihat zuhudnya Abdurrahman, jadi pengikutnya tadi ini, hanya karena ingin melihat zuhudnya si Abdurrahman bin Muljam ini atau bin Muljam ini, kemudian banyak para pengikutnya yang tertipu hanya karena melihat zuhudnya, melihat penampilannya, melihat kesolehan, melihat apalnya dia terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia memiliki aqidatul khawarij, akidah khawarij, yang dengan yang akidahnya itu menghalalkan untuk membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi أرى في هذا القدر كفاية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الكتاب مهم، لذلك أخبرتكم أنه يحتاج إلى ورشة عمل لا تقل عن 40 يوم أو شهر دورة، لأن هذا فيها التقسيم والتفصيل، لكن اللبيب تكفيه الإشارة والغافل لا ينفعه عبارة. تقبل الله منا منكم وجزاكم الله خيرا. Jazakumullah khairan. Beliau menyampaikan, insyaallah lain waktu bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan daurah-daurah yang lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan perkataan-perkataan, dan kemudian kita mengikuti yang terbaik dari pendapat-pendapat yang ada, mengikuti dalil yang rajih, mengikuti pendapat yang rajih, dan ini adalah salah satu dari
merdekanya Palestina, maka merdeka seluruh kaum muslim. Tapi kalau tidak pas sudah Ahlus Syam, fal khairu minhum. Tapi kalau Ahlus Syam, penduduk Syam itu telah rusak, maka tidak ada kebaikan juga pada diri kita. Mudah-mudahan infak yang panjenengan berikan pada pagi hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ingin nanti mendonasikan dananya untuk pembangunan masjid di Al-Aqsa dan masjid di Palestina, silakan langsung bertemu dengan panitia Masjid Al-Aqsa di luar yang nanti bisa diberikan kartu sebagainya. Demikian dari kami, jazakumullahu khairan Syekh Muhammad Kabir, ya Saudara Fadil, wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.